Assalamualaikum Sobat Muslim. Siapa sih yang tidak kenal dengan manusia paling agung sepanjang zaman? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan pada Senin 12 Rabiul Awal di kota Mekah pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan oleh pasukan Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari seorang ibu bernama Aminah binti Wahab dan ayah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Sebagai rahmatan lil alamin, tak heran jika beberapa kejadian istimewa dan mengagumkan turut mengiringi kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe, dan jika antum menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan dibagikan kepada orang lain. Hancurnya pasukan Abraha. Penyerangan Abraha dipicu oleh kecemburuannya kepada Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Meski sudah mendirikan gereja yang super megah sebagai tandingan Ka'bah, namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam tersebut. Pasukan Abraha bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Gajah-gajah Abraha kemudian berhenti di tempat yang Allah kehendaki. Saat itulah Allah mengirimkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas ke kepala bala tentara Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Bahkan, hewan gajah sendiri menjadi nama surah yang mengisahkan peristiwa tersebut. Keluarnya cahaya yang menyinari istana Syam. Peristiwa yang tak kalah ajaib adalah keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya itu keluar dan menerangi ke arah istana-istana di Syam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, menyinari istana-istana di Syam." Peristiwa ini mengisyaratkan bahwa kelak agama Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai ke Syam, yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Pada akhirnya kita melihat Syam menjadi negeri Muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Damaskus menjadi ibu kota Khilafah Bani Umayyah. Runtuhnya Istana Kisra. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, kerajaan Kisra bergoncang dahsyat sehingga meruntuhkan 14 balkon istana yang menyebabkan tempat istirahat raja terkoyak. Seiring dengan kejadian itu, air danau surut, lembah Samawah kebanjiran, sejumlah mata air mengering, sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung dan kelimpungan. Seorang penasihat raja yang bernama Mubiddan datang menuturkan dan mentakwilkan mimpinya. Pada malam itu, ia telah bermimpi melihat seekor unta memimpin sekawanan kuda Arab menyeberangi sungai Tigris. Ia mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu di tanah Arab. Hingga akhirnya Raja Kisra pun mengutus duta kerajaan Kisra di Irak untuk mencari tahu penyebab kekacauan yang terjadi di kerajaannya. Padamnya api Majusi. Api suci yang dipuja-puja oleh orang Majusi atau Zoroastrianism di kuil pemujaan di Persia tiba-tiba padam. Api Majusi itu dikisahkan selalu menyala hingga hampir 1000 tahun lamanya. Akibat kejadian tersebut, banyak umat Majusi yang mengalami krisis iman sehingga memilih untuk menganut agama yang baru. Di kemudian hari banyak orang Majusi yang masuk Islam. Salah satunya yang paling terkenal adalah Salman Al-Farisi. Jin tak bisa mengintip berita langit. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, jin dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah langit untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun setelah Nabi Muhammad SAW lahir, Allah meminta langit dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat dan panah-panah api,
sehingga mereka tak bisa lagi mendengarnya. Sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 8-9. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentunya akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Demikian Sobat Muslim, beberapa peristiwa istimewa yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW. Jika ada peristiwa istimewa lainnya yang antum ketahui, silahkan komen di bawah. Jazakallahu khairan katsiran.